Perdana Menteri siang tadi turut melawat dua syarikat pemain utama industri pertahanan dan aeroangkasa Turkiye untuk meningkatkan kerjasama antara Malaysia dan Republik itu dalam bidang teknologi. Juliana Syarin yang menyertai lawatan berkenaan ada butirannya. Kapal misi produksi galangan Turki dikenal memiliki desain modular, teknologi sensor modern, serta fleksibilitas tinggi untuk berbagai operasi mulai dari patroli maritim, pengawasan wilayah perairan, misi kemanusiaan hingga operasi militer non-perang. Ketertarikan negara jiran terhadap platform ini didorong oleh kebutuhan untuk menjaga keamanan laut, melindungi jalur perdagangan, serta merespon tantangan keamanan non-tradisional seperti penyelundupan, pembajakan, dan pelanggaran wilayah perairan. Sumber-sumber berita pertahanan menyebutkan bahwa proses penjajakan pembelian kapal misi tersebut telah memasuki tahap pembahasan teknis termasuk spesifikasi kapal, sistem persenjataan, serta skema pendanaan. Turki dinilai menawarkan paket kerjasama yang menarik, tidak hanya sebatas penjualan produk tetapi juga transfer teknologi, pelatihan awak, dan dukungan logistik jangka panjang. Di tengah geliat tersebut, Indonesia tidak tinggal diam. Jakarta justru semakin intensif menggandeng Ankara untuk memperluas dan memperdalam kerjasama pertahanan bilateral. Hubungan Indonesia-Turki di sektor pertahanan telah terjalin selama beberapa tahun terakhir yang mencakup pengembangan kendaraan tempur, sistem persenjataan, hingga potensi kolaborasi di bidang teknologi maritim dan kedirgantaraan. Bagi Indonesia, Turki dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki kemiripan visi, yakni kemandirian industri pertahanan dan penguatan kemampuan produksi dalam negeri. Kerjasama yang dibangun tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, tetapi juga pada peningkatan kapasitas industri nasional melalui alih teknologi dan produksi bersama. Sejumlah pengamat menilai langkah Indonesia menggandeng Turki merupakan bagian dari strategi diversifikasi mitra pertahanan dengan tidak bergantung pada satu negara pemasok. Indonesia dinilai lebih leluasa dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus meningkatkan daya tawar di kancah internasional. Selain itu, pengalaman Turki dalam pengembangan kapal perang dan kapal misi modern dinilai relevan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Sementara itu, ketertarikan negara jiran terhadap kapal misi buatan Turki juga dipandang sebagai sinyal peningkatan persaingan di kawasan dalam hal penguatan kekuatan maritim. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong Indonesia untuk terus berbenah baik dari sisi modernisasi alutsista maupun penguatan diplomasi pertahanan. Pada akhirnya, geliat negara-negara Asia Tenggara yang semakin melirik industri pertahanan Turki mencerminkan perubahan peta kekuatan preferensi strategis di kawasan. Ketertarikan negara jiran terhadap kapal misi buatan Turki bukan semata soal pengadaan platform baru, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kesiapan maritim dan kemampuan menghadapi spektrum ancaman yang kian beragam. Di sisi lain, langkah Indonesia yang terus memperkuat kerjasama dengan Ankara menunjukkan sikap proaktif dalam membaca dinamika regional dan global, sekaligus menegaskan komitmen untuk membangun kekuatan pertahanan yang mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Bagi Indonesia, kolaborasi dengan Turki memiliki arti strategis yang lebih luas daripada sekedar transaksi alutsista. Kerjasama ini membuka ruang bagi penguatan industri pertahanan nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguasaan teknologi yang menjadi pondasi penting bagi kedaulatan negara dalam jangka panjang.
Di tengah persaingan maritim yang semakin terasa di kawasan, pendekatan Indonesia yang mengedepankan kemitraan setara alih teknologi dan produksi bersama dapat menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan posisi tawar di forum internasional. Sementara itu, meningkatnya minat negara-negara kawasan terhadap produk pertahanan Turki juga menandakan bahwa Asia Tenggara akan terus menjadi arena strategis bagi berbagai kekuatan industri pertahanan global. Situasi ini menuntut Indonesia untuk tidak hanya fokus pada modernisasi alutsista tetapi juga memperkuat diplomasi pertahanan, membangun kepercayaan regional serta memastikan bahwa setiap langkah penguatan militer tetap selaras dengan prinsip stabilitas dan perdamaian kawasan. Kedepan, hasil konkret dari penjajakan pembelian kapal misi oleh negara jiran maupun proyek-proyek kolaborasi Indonesia-Turki tentu akan menjadi sorotan. Namun satu hal jelas, dinamika ini menegaskan bahwa kerjasama pertahanan kini menjadi instrumen penting dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus merespon tantangan keamanan yang kian kompleks. Dalam konteks tersebut, Indonesia dituntut untuk terus bergerak cermat dan visioner agar tidak hanya mampu mengikuti perkembangan tetapi juga menjadi salah satu aktor kunci dalam membentuk arsitektur keamanan regional yang berimbang dan berkelanjutan. Dalam persahabatan, dalam kekeluargaan, adatnya ada sedikit perselisihan. Tetapi jangan lupa kerangka besarnya. Kita satu rumpun, keluarga, dan banyak aspek yang positif yang harus kita perkukuh. Dan jangan melihat kepada aspek yang memecahkan. Jadi kalau ada yang benar, kita betulkan.